Puluhan emak-emak ini menggeruduk kantor DPRD Kota Padang sebagai bentuk protes vaksinasi. Mama ini berteriak lantaran anak mereka tidak diperbolehkan masuk sekolah karena belum vaksin. Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Padang mengatur bahwa pembelajaran tatap muka hanya dapat diikuti oleh peserta didik yang telah divaksin. Para wali murid ini keberatan dengan kebijakan tersebut dan berharap direvisi oleh wakil rakyat. Diam, polisi. Alamat mana? Tuna yo. Tuna yo. Kau ngerti kan dosa kau? Yo, Inilah detik-detik saat aparat Polrestabes Palembang menggerebek pelaku pembobol rumah kosong. Pelaku sebelumnya beraksi dengan merusak pintu rumah di Jalan Dwi Kora yang sedang ditinggal pemiliknya. Pelaku yang beraksi dengan dua temannya tersebut kemudian menguras isi rumah dan membawanya dengan mobil. Akibat pembobolan ini, korban merugi hingga 500 juta rupiah. Sementara pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kericuan ini terjadi saat terduga pelaku kasus narkoba yang akan dibawa polisi tiba-tiba kabur ke atap rumah dalam kondisi tangan terborgol. Polisi sempat melepaskan beberapa tembakan peringatan karena pelaku tidak mau turun. Pelaku akhirnya turun dari atap rumah setelah dibujuk ibu dan beberapa anggota keluarganya. Warga Punai Jaya, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ini ditangkap lantaran mengedarkan narkoba. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk sabu dari lokasi penggerebekan. Tawuran kedua kelompok remaja ini pecah di pintu masuk rumah Rusun Boeing Kemayoran, Jakarta. Pelaku tawuran nekat saling serang dengan batu dan beradu senjata tajam. Kalah jumlah, petugas keamanan yang ada di dalam pos jaga tak mampu meredam tawuran tersebut. Aksi tawuran remaja tersebut membuat penghuni rusun dan warga sekitar ketakutan. Sebuah mobil milik penghuni rusun dikabarkan rusak menjadi sasaran setelah terkena lemparan batu. Warga berharap aparat menggelar patroli guna mencegah tawuran susulan. Ular piton sepanjang 4 meter ini dievakuasi dari dalam toilet warga di Ciracas. Dengan hati-hati petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur ini berupaya mengeluarkan ular agar tidak ada yang terluka. Tidak hanya dari dalam toilet, petugas juga menerima laporan ular dari rumah warga lainnya. Warga ketakutan saat mengetahui ular berada di atas plafon. Tak perlu waktu lama, petugas berhasil menangkap ular yang sembunyi di atas plafon rumah. Usai penangkapan tersebut, kedua ular sedianya diserahkan ke pencinta reptil. Kelangkaan minyak goreng masih terus berlanjut. Minimarket dan pasar swalayan di sejumlah wilayah di Indonesia digeruduk emak-emak dan mengantri sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng. Antrian panjang ini terjadi di sebuah minimarket di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Warga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000. Pembeli yang membludak membuat kondisi toko menjadi tidak kondusif. Keributan pun tidak terhindarkan. Kasihan orang bertumpuk kayak begini loh. Iya, ayo silakan. Ayo. Dari tadi udah aku bilang. Iya, macetnya. Antrian yang membludak juga membuat ruas jalan di depan minimarket ini macet total akibat banyaknya kendaraan warga yang terparkir. Iya, karena di sana kan mahal. Di sini mah murah. Berapa di sini, Kak? 28.000 2 liter. 2 liter. Kalau di pasar? Kalau di pasar 1 liter 20, ada yang 28. Kita satu orang dapat 2 liter. Satu orang dapat 2 liter dan itu tidak kita izinkan untuk anak-anak yang membeli karena kita khawatirkan ini tidak merata jadinya kan, Pak.
Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ratusan emak-emak ini berebut masuk ke pasar swalayan untuk berburu minyak goreng. Di pasar swalayan ini, antrian terjadi 2 kali dalam seminggu saat kiriman minyak goreng datang. Membeludaknya pembeli membuat kepolisian Polresta Mojokerto turun ke lokasi untuk melakukan penjagaan. Polisi meminta agar pengunjung taat protokol kesehatan. Tidak jauh berbeda, antrian warga membeli minyak goreng juga terjadi di salah satu pasar swalayan di Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Agar tertib, pihak swalayan menggunakan kupon antrian. Warga hanya diperbolehkan membeli 1 kali dengan maksimal pembelian 2 liter minyak seharga Rp14.000 per liter, itu pun pada jam tertentu. Polda Sulawesi Tengah meminta maaf atas penembakan yang menewaskan 1 warga saat berunjuk rasa pemblokiran jalan di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kepolisian siap melaksanakan penyelidikan internal terkait dugaan penembakan tersebut. Ratusan warga memblokir jalan menolak pertambangan emas di 3 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Namun aksi demo berakhir ricuh yang mengakibatkan seorang warga desa Tada tewas bernama Rivaldi. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Rudi Sufaryadi meminta maaf kepada keluarga atas tewasnya Rivaldi. Rudi juga menegaskan penembakan yang menewaskan Rivaldi merupakan pelanggaran prosedur kepolisian dan siap mengambil tindakan tegas apabila anggotanya terbukti bersalah. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan satuan memohon maaf kepada keluarga korban. Yang kedua, karena ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP, maka saya bersama Kabid Propam, di sini ada Kabid Humas, ada Dirkrim kita akan melakukan langkah yang profesional terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan Perkap Lapori. Kericuhan di Parigi Motong terjadi setelah warga akan dibubarkan oleh kepolisian karena sudah menutup jalan Trans Sulawesi antar provinsi selama 12 jam. Dalam kericuhan diduga polisi melepaskan peluru tajam yang menewaskan korban Rivaldi. Pendemo tolak tambang yang tewas di Motong, Sulawesi Tengah, seolah menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan polisi terhadap pendemo penolak tambang di Indonesia. Dalam kasus Wadas, Komnas HAM menemukan adanya tindak kekerasan, sementara polisi menyatakan melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur. Kita akan membahasnya bersama dengan BK Ulung Apsara, Komisioner Komnas HAM, dan Johnson Panjaitan, penasihat ICW. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, Mas BK dan Bang Johnson. Ya, kami mau informasikan satu hal. Kita sudah undang polisi termasuk Kompolnas maksud kami, namun tidak berkenan ataupun sulit untuk mengonfirmasi dialog pada hari ini. Jadi sengaja kami hadirkan Bang Johnson sebagai pihak yang mengawasi kinerja polisi. Saya ke Mas BK terlebih dahulu. Mas BK, tindak kekerasan yang dimaksud dalam insiden yang terjadi di Wadas 8 Februari lalu itu seperti apa? Ya, hari Sabtu kemarin, bahkan saya baru pulang dari Semarang tadi sore, kami melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi Selasa tanggal 8 Februari. Temuan awal kami, memang ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Bentuk kekerasannya ada yang mengaku dipukul, ada yang mengaku ditendang, terus kemudian juga diinjak punggungnya, ditarik paksa ketika sedang ada di dalam kamar, dan beberapa ada yang juga mengaku dicekik. Itu temuan awal Komnas terkait dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Oke. Begitu kira-kira. Kami juga menangkap informasi dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa anak-anak juga mengalami trauma. Trauma yang dimaksud itu bisa dijelaskan? Ya, trauma yang diidap oleh anak-anak, khususnya anak-anak sebenarnya, ada juga perempuan. Itu misalnya begini, ketika melihat ada aparat berseragam, kemudian dia lari langsung, begitu. Terus kemudian, karena kan sampai berapa hari pasca peristiwa itu masih ada aparat kepolisian dan TNI yang juga masuk ke desa Wadas dan melihat ada yang berseragam, terus kemudian takut. Yang lain
lain juga, karena ini kan trauma yang lain, ini juga bukan peristiwa yang pertama kemarin itu, karena juga April 2021 sudah pernah juga. Jadi itu menumpuk begitulah trauma yang diderita oleh perempuan dan anak. Ya, betul Kak, Mas BK, bahwa sampai ada warga yang takut alias tidak berani pulang ke rumahnya di Desa Wadas? Ada. Itu rumahnya di dekat Masjid Nurul Huda, begitu. Berapa banyak, Mas BK? Kenapa? Berapa banyak yang takut pulang ke rumahnya? Kemarin kami mendapat info, dan ini tentu saja sangat dinamis begitu ya, masih ada sekitar 4-5 orang orang yang belum pulang ke rumah masing-masing begitu. Saya ada di sebelah Masjid Nurul Huda misalnya, ada rumah yang kosong masih ada, terus kemudian kami dapati informasi beberapa kemudian belum pulang, dan ketika dikontak oleh para pendamping tidak bisa, dan ini kami berharap semoga mereka sudah pulang, apalagi kemarin Pak Ganjar sudah sempat ke sana, jadi paling tidak ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur untuk memastikan bahwa warga bisa mendapatkan rasa aman di desanya sendiri. Ya, saya ke Bang Johnson. Bang Johnson, kita sudah dengarkan versi polisi, sementara disebutkan penangkapan dilakukan untuk menghindari gesekan horizontal antara warga yang pro dan warga yang kontra terhadap penambangan kuari. Bagaimana Anda melihat penjelasan yang berbeda dari temuan Komnas HAM? Begini, ini Wadas ini adalah salah satu contoh dari kasus government crime dalam konteks agraria. Dan biasanya menurut anggota DPR ya, terutama tim panja anti mafia tanah mengatakan kalau terjadi government crime seperti ini biasanya ada dua mafia yang bermain. Yang pertama adalah mafia tambang, yang kedua adalah mafia peradilan. Jadi kita jangan melihat ini terlampau kecil, karena ini kasusnya besar dan terjadi di mana-mana begitu ya, dan nyatanya cukup ada. Bang Johnson, mafia mana yang Anda maksudkan? Karena kita tahu kan penambangan kuari di sana dimaksudkan untuk membangun bendungan bener, proyek strategis nasional. Tapi kan ada untuk tambang, dan itu yang banyak ditolak oleh masyarakat. Dan saya mendengar bahwa masyarakat sebagian juga mendukung bendungan, tetapi untuk tambang dia tolak itu, ya. Dan cara-cara kerja seperti ini adalah cara-cara kerja khas pemerintah yang selalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Silaban, saya kira problemnya bukan hanya anak-anak dan yang seperti yang dijelaskan oleh Komnas. Saya mendapatkan laporan sebagai wakil ketua Pradi, ada 3 orang advokat juga dipukuli oleh polisi, dan saya kira ini masukan juga buat Pak Ulung agar ini diperiksa. Dan kalau memang benar polisi-polisi ini independen, tolong Komnas itu dicek duitnya. Polisi-polisi itu bergerak, siapa yang membiayai itu sehingga mereka sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Oke. Sebentar, Anda sebutkan kekerasan juga didapatkan ataupun diterima oleh tim pengacara, tim lawyer warga yang menolak? Iya, saya mendengar begitu, dan saya minta supaya teman-teman organisasi advokat ikut turun melihat ini, jangan dibiarkan ini government crime ini terbuka terjadi seperti ini. Oke, coba kita konfrontir, kita konfirmasi maksud kami tepatnya ke Komnas HAM. Betulkah bahwa tim litigasi, mereka-mereka yang mengadvokasi hak-hak warga di sana juga dapatkan intimidasi, alias tadi disebutkan ada kekerasan juga yang diterima ternyata? Iya, kami kemarin belum mendapat informasi tersebut, tetapi kami tentu saja kalau ada aduan terus kemudian dari teman-teman advokat, dari para pendamping warga, pendamping hukum warga ke Komnas HAM, kami akan tindak lanjuti, kemudian bisa mengkonfirmasi atau meminta keterangan kepada kepolisian. Tetapi ini kan tadi saya sampaikan, ini baru temuan awal. Tentu saja kami pemantauan penyelidikan baik soal kasus Wadas secara besar maupun
juga peristiwa tanggal 89 masih terus berjalan gitu. Semakin banyak informasi yang masuk ke kami, ini tentu saja akan jadi bahan untuk meminta keterangan, mengkonfirmasi maupun juga nantinya membuat analisa, kesimpulan dan rekomendasi yang harus dijalankan oleh para pihak. Saya kira itu, Mas. Itu dia. Apa output dari semua ini? Jika ada kekerasan, tentu yang menjadi pertanyaan, siapa yang melakukan kekerasan itu? Siapa yang menyuruhnya dan oknum mana yang melakukannya? Apakah koordinasi ini akan dilakukan secepat mungkin kepada polisi? Ya, tadi pagi saya ketemu dengan Kapolda Jawa Tengah. Gitu. Dalam kesempatan tersebut, kami menyampaikan temuan awal Komnas yang di situ kemudian memang ada dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian. Dan kami minta juga kepada Kapolda Jawa Tengah untuk memberi sanksi kepada siapapun aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga. Itu saya kira respon cepat kami begitu terhadap peristiwa yang terjadi kemarin. Tetapi sekali lagi ini masih terbuka. Kami masih terus mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada, termasuk juga kalau ada rekan Bang Johnson dan kawan-kawan mengadukan soal apa yang tadi disampaikan, tentu saja kami akan segera tindak lanjut. Oke. Kita kembali ke Bang Johnson. Yang jelas polisi kan dilakukan hanya untuk menertibkan pengukuran kuari yang berjalan sebagaimana harusnya di sana. Tapi bahwa ada beberapa orang ditangkap itu persoalan lain yang memang betul harus kita dalami, Bang Johnson. Bisa tidak kita begitu? Nggak begitu. Polisi biasanya dijadikan alat nanti ya untuk mempidanakan orang-orang yang dianggap. Oh, jadi Anda mau mengatakan ini bukan salah polisi? Bang Johnson, ya. Ini bukan salah polisi. Bukan, jangan hati-hati. Jadi konteks polisi bukan hanya konteks polisi dengan kekerasan. Biasanya polisi juga jadi alat untuk mengkriminalisasi orang-orang penting yang menjadi bagian dari tim advokasi atau yang membela masyarakat ini. Jadi kita melihatnya harus luas secara keseluruhan. Karena sekali lagi polanya biasanya yang terjadi di belakang ini ada mafia peradilan, di belakang yang lain ada mafia tambang biasanya. Dan ini bukan kata saya, ini kata panja DPR ini. Dan DPR kan katanya baru akhir bulan dia mau turun. Mungkin setelah masyarakatnya babak belur baru dia turun. Sudah Bang Johnson. Komisi 3 sudah bergerak ke sana dan melihat langsung keadaan di Wadas sebetulnya. Dan itu yang kita nantikan seperti apa tindak lanjutnya. Saya kembali ke Mas BK. Mas BK, jika demikian apa yang harus dilakukan untuk memastikan semuanya baik-baik saja? Tentu ada kelompok yang pro penambangan, tapi ada juga kelompok yang kontra, mereka yang berharap kelangsungan hidupnya tetap di sana, punya tanaman, kebun dan lain sebagainya, sudah puluhan tahun, namanya ratusan tahun bahkan lamanya, sudah ada peradaban yang dibangun di sana. Bagaimana memastikan bahwa proyek strategis nasional ini tetap berjalan dan orang-orang yang ada di sana tidak diberikan julukan sebagai orang-orang yang anti pemerintah? Ya, yang pertama harus ada evaluasi total atas pendekatan yang dilakukan selama ini, terutama kepada mereka yang masih menolak. Tidak ada lagi kemudian pendekatan keamanan, lebih mengedepankan pendekatan yang persuasif humanis seperti yang sering disampaikan oleh teman-teman di kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua terus kemudian adalah bagaimana ada isu-isu yang memang krusial itu harus bisa dijawab juga oleh pemerintah, misalnya oleh gubernur, oleh kemudian BPWS, Kementerian PUPR, dan pihak-pihak pemerintah lainnya, supaya apa? Supaya warga juga mendapatkan informasi yang betul, tidak ada distorsi, gitu. Sehingga ketika mereka mau memutuskan, ya benar-benar didasarkan pada informasi yang komprehensif, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja harus ada kontrol lah ya. Komnas HAM juga akan terus memantau perkembangan yang ada, pendekatan yang ada di dalam penyelesaian soal bendungan bener ini, tentu saja dengan bantuan kawan-kawan masyarakat sipil, organisasi massa, atau juga teman-teman advokat, peradi dan yang lain sebagainya ke sana, supaya apa? Bahwa yang selama ini kan kontrol dan partisipasi masyarakat juga dianggap angin lalu kadang-kadang begitu. Sehingga ini yang saya kira menjadi penting bagi kita memastikan bahwa kontrol dan partisipasi masyarakat itu
dihitung dan itu dijadikan satu elemen penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya kira itu. Ya, prinsip-prinsip good governance. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Mas BK dari Komnas HAM dan juga Bang Johnson dari IPW. Dalang pembunuhan seorang pria yang tewas di pemakaman akhirnya terungkap. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.